Kembali lagi di konten bereaksi. Betul. Kali ini kita akan review film mancanegara kembali. Jadi ini film yang Cukup ditunggu-tunggu. cukup tunggu-tunggu dan berawal dari sebuah viral di media sosial ya pada zamannya. Creepypasta tentang sebuah ruangan yang tiba-tiba muncul di belakang tembok. Oh iya benar. Terus dibikin lah menjadi sebuah Film pendek dulu oleh seorang YouTuber gitu ya. YouTuber yang masih sangat muda sekali. Iya. Dan pada akhirnya dibuatlah versi panjangnya gitu ya. Dan mungkin para distributor film tertarik nih. Wah, kayaknya bagus buat diulik. Ya, kita menonton film Backroom. Backroom film ini disutradarai oleh Ken Parsons. Dia adalah seorang sutradara debut. Berarti ini film pertamanya banget 20 tahun ya. Dan itu dia punya YouTube. Ya, dia bikin sebuah 3D ruang backroom inilah gitu. Dikasih produser ada James Wan dan didistribusikan oleh A24. Nah, film ini berlatar tahun 1990 di sebuah kota di Amerika Serikat. Diawali oleh seorang laki-laki yang mempunyai toko furniture ya. Ya, kita punya beberapa case di sini. Iya, ada Chiwetel Ejiofor sebagai Clark. Ada Rinette Reinsve sebagai Mary. Ada Mark Duplass sebagai Phil, Dr. Phil. Ada Finn Bennett sebagai Bobby. Dan ada Lukita Maxwell sebagai Cat orang Indonesia. Bangga. Ya, jadi si Clark ini punya toko furniture yang sangat sepi ya, karena orang udah pada pindah ke IKEA atau Ace Hardware. Ya, jadi sepi, dan dia membuat iklan untuk produk-produknya supaya laku gitu. Kan bajak laut gitu ya. Dia bajak laut atau sultan ya. Pokoknya semacam iklan gitu buat di TV ya. Komersial. Dan si Bobby dan Cat ini adalah karyawannya lah. Paruh waktu lah ya istilahnya. Paruh waktu. Apa sih kalau bahasanya freelance ya. Dan sebenarnya di kala tokonya sepi, si Clarknya juga merasa kesepian karena dia punya problem sama dirinya sendiri, sama pasangannya ya. Jadi dia punya semacam Barbara bukan? Lupa. Iya, pokoknya dia semacam punya gangguan psikis. Gangguan juga ya, maksudnya punya masalah lah intinya sampai mengharuskan dia tuh pergi ke terapis gitu kan. Apa kalau marah-marah? Temperamen. Iya, terus dia berkonsultasi lah ke tenaga ahli atau psikiater. Psikolog atau psikiater ya? Dia dikasih obat? Enggak ya, dikasih obat ya? Iya, dikasih obat apa ya? Emang nggak ya? Lupa lah, pokoknya psikolog. Namanya Mary. Ya, jadi Mary ini suka mendengar ceritanya dia dan suka bikin role play. Dimana kayak sebenarnya Clark ini punya masalah ya sama istrinya, marah-marah diusir dari rumahnya sendiri, dan itu menjadi apa ya? Aku membayarnya. Aku yang membayar kuliahmu gitu. Jadi marah-marah. Jadi pamrih gitu. Iya. Pokoknya intinya dia menyalurkan lah selama sesi konseling itu problemnya dia tuh kayak gimana gitu ya. Dan rasa tertekannya dan sebenarnya rasa kesepiannya, kayak dia juga merasa kalau memang dia tuh pantas untuk sendirian gitu. Iya. Dan di tengah kesepiannya dia dan tokonya sepi juga. Diganggu sama tagihan listrik yang membengkak. Udah mah tokonya sepi ya kan. Aku sudah mematikan lampu di waktu-waktu tertentu gitu. Tapi tagihannya masih bengkak sampai dia manggil tukang listrik dan dia bingung kan. Karena dibukalah sebuah panel listrik dan ketemu satu soket yang miring sendiri di paling bawah gitu. Dia bingung tuh dari mana nih. Jangan ini penyebab tagihan listrik gue nih. Ya. Jadi ternyata diganggu sama itu ya, lampu suka kedap-kedip sendiri, nyala, mati, TV-nya mati gitu. Ya diganggu dari sebuah entitas gitu ya. Sampai ya sebenarnya dari horornya dari situ ya dimulai ya, sampai akhirnya mematikan saklar karena lampunya kedap-kedip mulu. Ya, terus kayak emang diarahin langsung ke si pintu itu ya. Iya. Jadi ada sebuah pintu tidak terlihat di tembok, dia mancarin cahaya dari dalam. Iya benar-benar. Terus ada lubang
ada celah garis gitu ya ya. celah. Ya, mirip kayak pintu gitu lah. Iya. Terus pas dia jalan nembus tangannya. Jadi itu adalah pintu utama ke backroom saya dari Backroom benar. tokonya si Clarks itu ya. Ya. Dia menemukan sebuah ruangan yang tidak ada ujungnya dan aneh. Kayak labirin besar, terus Ada di situ lampunya ada kayak kantor. perabotan ya kan, Robotannya nempel satu sama lain. nempel, terus juga Ada yang setengah. ada yang ketimbun sama ininya, ada yang miring-miring, pokoknya bentuknya aneh banget gitu ya. Terus ada tulisan-tulisan di sana tuh selalu kebalik. Iya. Ya. Tulisannya kebalik, terus kayak pertama kali dijelajah ada suara apa namanya dari semua bahasa. Ya dari camcorder. Kayak Ada di ucapan trailer. welcome yang dari semua bahasa itu. Ada bahasa Indonesia juga di situ. Nah itu ternyata suara dari piringan NASA. Jadi NASA mengirim piringan itu ke luar angkasa, isinya adalah kayak gitu. Oh iya Semua benar. suara di dunia lah dalam berbagai bahasa. Diputarlah itu mundur sampai dia ketemu ada satu ruangan yang ada CCTV-nya. Yang nggak jelas kabelnya tuh kemana gitu. Nah that's it. Dia akhirnya cabut dari situ karena merasa diganggu sebuah entitas. Jadi kayak ada sebuah kehidupan lain di situ ya. Dan dia nggak tahu sebenarnya apa itu kehidupannya apa ya kan. Sampai akhirnya dia balik, dia ceritain itu semua ke psikolognya, ya pasti semua orang diceritain itu kayak dia bilang kayak dia menceritakan ini tuh kayak nyeritain apa? Anjing kepada orang yang nggak punya anjing. Nggak pernah lihat dan anjing. disuruh gambar anjingnya. Jadi anjing tuh gini-gini punya mata, punya telinga panjang, terus ya, coba lu punya anjing gambarin dong tuh anjingnya. Dia aja nggak pernah ketemu anjing. Iya. Ya pasti udah pasti semua orang udah pasti dia nggak percaya dong. Dari situ kayak yaudah gue bakal buktiin itu gitu ya. Sampai akhirnya dia ngajak karyawannya untuk pergi Si ke Bobby backrooms sama Cat. gitu ya. Padahal lagi di rumahnya ya, mungkin lagi libur. Ayolah ikut, ini akan kubayar 2 kali lipat. Jadi bawa camp sampai si Cat sama Bobby tuh bingung tuh, ini orang gila kali ya. Ternyata benar-benar gila. Sampai akhirnya percaya sendiri ya. Masuk ke backroom dan ruangan apa ini? Gitu. Lalu apa yang terjadi bisa ditonton. Saya tonton di film. Nah sebenarnya juga dari di sini juga kita dapetin POV-nya Mary ya, dan sedikit cuplikan masa kecilnya, itu masa kecilnya Mary kan. Mary. Dan kayak sama mamanya Nora. Perihal kaitannya dengan backrooms itu sebenarnya dia mungkin pernah berhubungan kali ya, tapi nggak dijelasin secara gamblang ya. Kita cuman kayak menerka-nerka doang apa hubungannya dia dengan backroom sebelumnya atau sama ibunya yang sakit jiwa ya, ibunya itu sakit jiwa gitu ya. Terus juga karena sebenarnya Mary sendiri pun kayak punya problem gitu ya sama dirinya sendiri gitu ya. Kenapa dia jadi psikolog ya kalau maksudnya? Biasanya orang gitu kan untuk menyembuhkan mempersilik menyembuhkan diri juga bisa gitu. Aku nggak tahu ya kalau orang-orang di psikolog tuh rata-rata itu juga karena mungkin merasa relate kali gitu. Ya udah akhirnya bagaimana di backroomnya itu ada suatu entitas yang mengganggu mereka. Kayak gimana dan apakah mereka menemukan inti dari backroom itu sendiri? Bisa ditonton. Karena kalau di film pendeknya ya sudah hanya jelasin backroom. Jadi sebuah ketidaknyamanan lah, visual ketidaknyamanan kita jadi nontonnya nggak nyaman. Terus versi kalau di film pendeknya itu ya apa? POV-nya lewat langsung first person gitu, first person. Ini juga ada di sini first person. Di awal-awal ya tentunya. Kalau mau dapetin ketegangan dari awal tuh diusahakan nggak telat ya, karena di awalnya udah dikasih POV yang one person-nya di orang itu versi orang lain gitu ya. Ya versi orang lain yang pernah ke backroom juga gitu. Terus itu lebih itu menegangkan gitu, jadi kayak kita ngebawa memperkenalkan backrooms dengan cara seperti itu, jadi pas masuk ke inti ceritanya tuh ke bawah juga gitu, feels-nya tuh kayak gimana gitu. Di sini lebih nekanin drama sih. Iya benar. Dan tentang keadaan yang keterasingan gitu kali. Keterasingan, maksudnya kehidupan yang sebenarnya setiap momennya tuh abadi. Iya. Dimiliki oleh satu momen tertentu orang gitu ya. Punya momen sendiri yang kalau misalkan di diri kita itu nggak hilang gitu, tapi orang lain bisa melupakan hal-hal itu, tapi di kita kan enggak gitu kan. Dari sini mungkin divisualisasikan. Iya, visualisasikan lewat backroom sini gitu ya.
asing, diasingkan, dilupakan, sebuah Tapi tempat masih dimensi di mana eksis gitu. iya, Dia mencoba terus eksis. Contoh misalnya kita hidup pas masih kecil dan hidup di lingkungan tertentu, itu terekam jelas momennya di kepala kita. Cuman kita nggak bisa into ke situ lagi kan. Nah di Backroom itu gimana cara kita tuh bisa into ke situ dan sebenarnya momennya kita mengingat-ingat lagi gitu. Maka di film ini digambarin ada kayak beberapa replika bentuk ingatan, tapi dia bukan cuma sekedar kabur, ingatan gitu ya. kabur. Kayak meja kakinya nggak ada atau nempel ke tembok dan tuh Iya benar-benar. jadi ingatan orang yang divisualisasikan gitu Tapi sebenarnya. benar-benar Backrooms tuh kayak juga replika dunia nyata ya juga gitu kan Iya. sih? Ya kan kayak misalkan selebarannya atau missing people ada di situ gitu kan. Atau apa tuh namanya? Itu tadi tanda stop yang ada di situ gitu-gitu deh. Jadi quotes. Beberapa teori bahkan bilang kalau misalkan ini tuh Backrooms itu jadi tempatnya tuh berubah-ubah bentuknya, Iya. ya kan? Itu tuh mereplikasi ingatan dari korbannya. Benar. Jadi misalkan kamu kayak si Clarks gitu ya, tokonya tuh jadi latar di Backroom juga. Iya. Jadi Jadi Backroom nantinya. Karena itu ingatannya Clark tentang Backroom itu sendiri tuh kayak gitu. Tapi di satu scene ada satu scene yang menggambarkan Backroom tuh kayak gimana. Apa? Jadi yang dari kamera dari atas sampai ke bawah tuh. Kamera turun terus. Jadi kayak selapis. Beneran kayak ngegali ingatan kita sama satu tempat. Kan kita kadang-kadang samar ya. Di tempat itu tuh ada apa ya? Ada meja kah? Ada lukisan kah waktu itu? Ada sebuah ruangan kah? Nah itu divisualisasikan di Backroom gitu. Jadi kayak isi kepala kita tadinya tuh divisualisasi. kosong, iya tadi kosong, terus terisi ini, terus diganti jadi ini, jadi ini kayak lama jadi kayak pudar, jadinya abstrak, jadinya berubah-ubah gitu. Kan kalau ini kan kita bicara tentang maknanya atau apa yang mau Backroom ceritakan ya. Kalau dari segi filmnya sendiri sih dia nyajiin horor yang cara dengan berbeda gitu ya. Horor yang nggak nyaman sih sebenarnya. Psychological horror gitu ya. Karena nggak nyamannya bukan tentang darah-darahnya atau apa ya, cara dia memvisualisasikan kesendirian Backrooms itu sendiri gitu ya. Di tiap langkah-langkahnya itu kita ngerasa, kalau menurut aku kayak filmnya berhasil bikin kita berdiri di situ juga gitu, ngerti nggak? Terus kayak aduh abis ini kesini ada apa ya, di sini ada apa ya, kayak tempat berujung kayak kamu lagi mimpi tapi yang kelar-kelar gitu loh. Itu benar-benar nggak nyaman dan kita kayak gitu. Soalnya kadang yang sudah masuk ke Backroom ini tuh masih bersih, jadi belum ada apa-apa di Backroom itu gitu. Iya, ntar lama-lama karena sudah biasa terisi gitu era udah ada meja, table room, ada dapur. Ya mungkin diisi dengan kenangannya itu kan. Di sini juga dekat ada namanya liminal space. Ini sebuah tempat yang bikin kita nggak nyaman lah gitu. Kayak ada kolam renang, tiba-tiba ada itu tuh yang pohon Natal. Iya, itu tuh yang kata ruangan yang kotak terus bawahnya nggak ada ujung. Itu serem banget semua. Kayak gedung bertingkat tapi tengahnya bolong. Terus ada tangga ke atas tuh kayak pas mimpi ya. Itu sih dari kalau ngomongin horornya dia tuh kayak gitu yang nggambarinnya, walaupun tetap ada entitas lain yang sebenarnya karena kita tahu ya di situ ada entitas lain ya. Jadi kayak berasa kayak gak nyamannya tuh karena takut gitu loh, itu apa, suara apa, bentuknya kayak gimana. Nah dihadirkannya tuh visualisasi tuh kayak gitu, karena kita walaupun nggak pakai first person gitu ya, kita pakai third person atau lewat props atau lewat karakter lainnya gitu, cuman dia bisa berhasil ngegambarin itu dan nyajiin kita sebuah bentuk nyata dari Backrooms itu sendiri gitu. Apakah Backroom adalah uji coba pemerintah? Apakah dia hanya alam bawah sadar kita? Iya. Atau kalau di Indonesia kita kesurupan dibawa ke alam jin gitu. Dibawa ke alam jin. Tapi kayaknya enggak. Entitas lain itu jin. Sebuah tempat yang kita pernah di situ. Tapi mungkin cara logika orang Amerika ya seperti itu. Orang Barat, Western sama kita yang di sini orang Timur gini tuh beda ya. Mungkin kalau kita bisa bikin
sesuatu hal yang kayak gini ya jin gitu ya, jin atau setan kita dibawa ke dunia lain gitu ya. Dan di sana juga kan dimensi tak terbatas dong di sana, karena kan ruang dan waktu nggak berlaku di situ ya. Sebenarnya mirip The Further tuh. Oh ya, The Further tahu. dari Insidious. Cuman ini tuh lebih otak aja dan lebih Kuning. baku aja. Dan kuning. Tapi kan sebenarnya gambaran kita pernah di suatu tempat itu loh gitu. Terus kayak Tapi kan kalau The Further kan kita bisa gambarin kalau itu adalah tempat alam lain setan, lah, alam ya lain. alam lain. Kalau Kalau ini kan dari diri enggak. kita Dia sendiri. tuh berdampingan dan dia memakan listrik kita, jir. Tagihan listriknya nambah anjir. Jadi Berarti kan dari dia alam pikiran kita, alam real bawah sadar time gitu kan, Iya. dia real time gitu loh. Oh ya benar, dibuat secara real time. Iya real time, maksudnya kayak kalau kita ngomongin itu alam lain, ya alam lain nggak nambahin tagihan listrik, anjir. Mau semegah apapun Saranjana, apakah dia menghabiskan PLN? Kan tidak. PLN di Kalimantan Utara. Tapi ini tuh berarti kan mereka berjalan seiringan waktu dan emang ada kayak di belakang tembok ini aja Itu gitu. menembus gitu backroom. Dan ditandain pakai selotip biar nggak lupa. Biar nggak salah kayak gitu. Ya begitulah mungkin. Ini film Ya, dengan budget art paling murah, cuma pakai selotip buat apa promosinya. Tapi kan lumayan dia pakai apa namanya tempat lokasi shoot bener Iya. dibikin set. Oh, setnya nyata ya. Sampai benar. apa Si krunya kebingungan. buat keluar gitu ya kan emang Kemana sih dia tuh tempatnya? kayak masuk terus dia belok tuh kadang ada beberapa yang one shoot gitu ya, lalu masuk lagi gitu. Berarti Masuk emang tuh lama-lama luasnya gede. nyempit, terus ada pintu, Iya beneran gak nyaman. terus Dia jero. turun ke bawah, ada ruangan lagi, ada sampah, Begitu. naik ke atas, tiba-tiba nembus kemana, itu aneh banget sih. Bener-bener kayak mimpi pas kayak lagi mimpi gitu, Iya. mimpi buruk. Oh lagi demam ya. Dan akhirnya membuka realitas kita sendiri tentang backroom itu gitu. Ternyata ada makna yang dalam di dalamnya. Ya untuk film debutan oke sih. Betul. Dari sinematografinya oke, jadi ada yang handed, jadi kayak modelnya kayak found footage gitu, dan itu oke banget. Dan mungkin A24 selalu ngambil project-project kayak gini karena aneh gitu ya. Karena ini selalu ada orang aneh di situ gitu. Ada entitas aneh lah pokoknya di situ. Oke, berapa rating untuk Backroom? Aku 7,5/10. Aku 8/10. Sudah dibuat sequelnya lagi dikembangkan, semoga. Apa mungkin itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, karena jujur aja sebenarnya kita juga masih banyak Karena inti backroomnya ini nih. kita nggak tahu nih apakah ini riset Endingnya tuh kayak gimana, pengetahuan Iya. atau memang pengetahuan apa. juga baru menemukan itu gitu. Terus kayak ending Mary tuh kayak gimana, itu masih jadi tanda tanya besar gitu. Jadi di sini ya di film pertama ini cuman nyatain korban yang masuk ke backroom. Kita nggak tahu nih backroom itu Ya sebenarnya apa latar sih dia belakangnya gitu. backroom sendiri tuh nggak dijelasin sama Iya, siapa. apakah itu di SCP, suatu entitas aneh atau apa gitu. Semoga bisa terjawab di film berikutnya. Betul. Mantap. Saudara 20 tahun masih muda. Kemudian di A24, tapi membuat film yang box office dari semua film buatan A24. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di konten berikut selanjutnya. Bye bye.